Ayo, siapa yang minta lucu-lucu kemarin? Ini saya kasih video lagi yang lucu. Lumayan lah ya buat hiburan. Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Didi Juli. Kali ini saya mau mengomentari sebuah video dari Mbak Siti Khadijah. Jadi dia ini adalah seorang yang mau murtad tapi nggak jadi karena dia baca Injil. Nah, kesaksiannya ini lucu sekali. Nanti teman-teman kalau mau ketawa jangan keras-keras ya. Mari kita simak video berikut ini. Menurut saya memang tidak ada yang salah. Terus saya ingin membuktikan apakah ada yang katanya orang bilang itu Nabi Muhammad nggak ada nubuatnya gitu ya Pak ya. Tapi di Al-Quran tuh dibilangin gitu bahwa Nabi Muhammad itu sudah tercantum di Taurat dan Injil. Makanya saya penasaran apakah benar atau tidak. Di situ ada ayat yang katanya bahwa akan ada setelah Nabi Isa. Kalau di Al-Quran kan, kalau di Muslim kan Nabi Isa tuh bakal ada seorang nabi yang dari keturunan Arab yang Umi gitu. Saya nggak tahu Umi itu apa ya, dan saya mencari tahu arti Umi itu ternyata memang tidak bisa baca tulis, ya kan. Maka saya keinginan saya buka Alkitab tuh tinggi gitu Pak, sehingga saya benar apa enggak sih, cuman saya ingin membuktikan Al-Quran saya gitu. Terus yang saya ketemu nggak imani itu di Alkitab ada? ya ketemu, maksudnya memang di situ tidak langsung Ahmad gitu Pak, cuman dia Itu di kitab kayak apa? sabda. Bukan di Injilnya, di mananya? Di nama suratnya apa? Saya nggak tahu suratnya sih Pak, tapi saya Google-nya tuh saya tahu di Alkitab sabda gitu. Apa nama-nama depannya apa Pak yang masih hafal? Yang saya masih hafal tuh di Yesaya ya. Yesaya. Di Yesaya tuh katanya Rohul Kudus tuh akan ada nanti, maka ikutilah dia. Ini nih deh. Saya kalau Ya, nggak ngomong itu apa-apa, saya udah. nggak tahu sih Pokoknya, Pak. pokoknya yang penting udah apa namanya tuh pencariannya Ibu kan situ. Gitu Apa, Pak? itu. Pokoknya mah di situ ada ya. Oke. Memang tidak disebutkan langsung Muhammad gitu Pak. Terus Bagaimana? Ada yang senyum-senyum sendiri atau ketawa ngakak lihat video tadi? Jadi menurut saudari kita ini, Mbak Siti Khadijah, dia itu mendapat kayak bisikan gitu dari dalam hatinya supaya dia membaca Alkitab atau Taurat dan Injil. Tapi dia sebelumnya membaca dulu Al-Quran, bahwa ternyata memang di dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan bahwa ada nanti seorang nabi yang umi itu dinubuatkan di dalam Taurat dan Injil. Tadi saya cek memang ada ayatnya. Dan kemudian akhirnya dia mencari Taurat dan Injil dan mulai membacanya. Diketemukanlah oleh Mbak ini yaitu Alkitab Sabda. Alkitab Sabda. Mungkin yang dimaksud itu adalah Alkitab aplikasi itu ya, online, Alkitab Sabda. Jadi Alkitab Sabda itu di dalamnya ada kitab yang namanya Kitab Yesaya. Kitab Yesaya, guys. Jadi apakah mungkin Yesaya ini saudaranya Yemiwon, Yeroiko, apalagi? Yemasako. Itu penyedap rasa, bukan kitab ya. Jadi Pak Ustadz sepertinya kurang matang nih persiapannya. Briefingnya kurang sip. Jadi Mbak ini kalau ditanya kayak orang bingung gitu ya. Kemudian gelagapan, terus akhirnya dia juga lupa. Jadi mungkin kurang hafal skripnya waktu dia live di situ ya. Nah, kitab Yesaya ini setelah saya cek, kitab Yesaya ini setelah saya cek tentang yang dikatakan Mbak itu tadi, tentang Roh Kudus itu, ternyata tidak ada tentang apa yang dikatakan Mbak itu, yaitu mengenai nubuatan Nabi Muhammad yang dikatakan Roh Kudus ikutilah dia tadi, itu tidak ada. Tapi yang ada adalah di Yesaya 29. Jadi mereka mengklaim Yesaya 29 ayat 12 ini adalah nubuatan untuk nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad. Nah, mari kita cek dan kita teliti, kita pelajari, benarkah Yesaya 29 ayat 12 ini adalah nubuatan untuk nabi orang Islam, yaitu Nabi Muhammad,
Mari kita membacanya. Jadi kalau membaca ayat 12 harus membaca mulai dari ayat 11. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab. Jadi ini penglihatan yang seperti isi sebuah kitab, ya, yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, "Baiklah, baca ini," maka ia akan menjawab, "Aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai." Ingat, golongan yang pertama bisa membaca tapi tidak dapat membaca. Artinya mereka tidak mau membaca karena kitabnya masih termeterai. Kemudian yang kedua, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, nah inilah, seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, "Baiklah, baca ini," maka ia akan menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Nah, menurut mereka, orang yang tidak dapat membaca di sini adalah nabi yang umi, yaitu Nabi Muhammad, yaitu nabinya orang Islam. Padahal, teman-teman, kalau kita membaca ayat ini dari awal sampai akhir, itu judulnya bangsa yang buta. Siapa bangsa yang buta yang tidak dapat melihat dan tidak mau membaca, tidak dapat membaca? Yaitu adalah orang Israel atau bangsa Israel. Ini konteksnya Yesaya sedang mengingatkan orang-orang Israel bahwa mereka itu ibadahnya hanya sekedar rutinitas. Mereka tahu kebenaran tapi tidak mau melakukan kebenaran. Mereka mau tahu yang benar tapi tidak melakukan yang benar. Mereka tahu ada Alkitab tapi mereka tidak mau membacanya. Itulah orang-orang Israel yang bebal, yang diingatkan oleh Yesaya. Jadi nubuatan ini bukan untuk satu orang, tapi untuk bangsa, yaitu Israel. Jadi jelas ya Mbak Siti Khotijah, ini bukan untuk nubuatan satu orang. Jadi memang saudara-saudara kita dari Muslim itu seringkali mengklaim ada banyak ayat Alkitab yang menubuatkan nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad. Padahal itu tidak ada. Nggak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang menubuatkan nabi mereka. Saya sudah pernah membacanya ya, membahasnya dengan Louis Prasetyo, yang kata tentang Ahmad atau Mahmadim itu bukan untuk Muhammad. Karena arti dalam bahasa Ibraninya adalah lain. Jadi sekian dari saya, pesan saya kalau mau briefing yang lebih baik lagi, mungkin waktunya lebih lama, materinya dipersiapkan dengan baik, supaya tidak salah-salah tadi ya, seperti Mbak Siti Khotijah. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.